Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Yusuf Nuriksan dari kelas 3B. Di sini saya akan membacakan judul penelitian saya, pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik setelah melakukan hemodialisa RS2 Raden Matahir Kota Jambi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Di sini saya menggunakan metode MSKS. MSKS adalah masalah, solusi, kronologi, dan pembatasan masukan. Di sini saya menggunakan metode MSKS. MSKS adalah masalah, skala, kronologi, dan solusi. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Masalahnya, pembatasan asupan cairan pada pasien gagal ginjal kronik berbeda di setiap tingkatan penyakit ginjal. Hal ini dikarenakan pembatasan cairan berhubungan dengan laju filtrasi glomerulus. Jika laju glomerulus semakin rendah, maka cairan menjadi sedikit diekskresikan, ditandai dengan pengeluaran urin yang sedikit. Ini menyebabkan air yang tidak dapat diekskresikan dari tubuh akan tersimpan semakin banyak di dalam tubuh dan biasanya ditandai dengan terjadinya edema di sekitar tubuh. 2. Skala. Hemodialisis saat ini adalah pilihan terbanyak untuk menggantikan peran dan fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Permasalahan pada banyak pasien hemodialisis, salah satunya adalah ketidakpatuhan pasien dalam pembatasan intake cairan. Ketidakpatuhan pasien dalam membatasi intake cairan ini dapat menyebabkan kelebihan volume cairan dalam tubuh yang berefek pada terjadinya komplikasi penyakit gagal ginjal. Kronologi. Apabila ginjal gagal menjalankan fungsinya, maka penderitaan memerlukan pengobatan dengan segera. Keadaan di mana ginjal lambat laun mulai tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik disebut juga dengan GGK. Bagi penderita gagal ginjal kronik membutuhkan terapi jangka panjang atau terapi permanen. Terapi hemodialisa akan mencegah kematian tetapi tidak dapat menyembuhkan atau memulihkan fungsi ginjal secara keseluruhan. Salah satu intervensi yang dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik adalah hemodialisa sepanjang hidupnya, biasanya 3 kali seminggu selama paling sedikit 3 atau 4 jam tiap kali terapi. Solusinya, tujuan dilakukan hemodialisis salah satunya adalah untuk membantu memperbaiki komposisi cairan tubuh sehingga mencapai keseimbangan cairan yang diharapkan. Walaupun demikian, menjalani hemodialisis pasien harus tetap melakukan pembatasan atau pengelolaan cairan dan diet. Namun masalah kelebihan cairan yang dialami pasien tidak hanya diperoleh dari masukan cairan yang berlebihan, akan tetapi dapat berasal dari makanan yang mengandung kadar air tinggi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronis setelah melakukan hemodialisa di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Tujuannya, penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pasien hemodialisis terhadap pembatasan cairan di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Manfaatnya, manfaat umum sebagai bahan masukan bagi tenaga kefarmasian khususnya yang bekerja di instansi pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kerja pada pasien gagal ginjal kronik. Manfaat khususnya sebagai referensi tambahan dan sumbangan pemikiran, perkembangan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan penelitian terhadap kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik setelah melakukan hemodialisa. Bab 2 atau tinjauan pustaka, kerangka pikirnya, penjelasan tentang gagal ginjal kronik dan pentingnya hemodialisa, kebutuhan untuk membatasi asupan cairan pada pasien helps the speaker lead his audience into the
perilaku kesehatan yang menjelaskan bagaimana dukungan keluarga dapat mempengaruhi perilaku kesehatan pasien. Bertiganya jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian. So then, why? Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yang